Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12 ayat 19 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang mati dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tentang orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan bagi orang mati. Siapakah orang-orang Saduki itu? Orang-orang Saduki atau Sadok adalah sebuah golongan yang memiliki sedikit pengaruh di kalangan kaum Yahudi pada zaman Yesus. Pada umumnya, orang-orang Saduki adalah para pemilik tanah di Palestina yang kaya raya, yang pada umumnya memperoleh kedudukan yang menonjol karena memanipulasi licik dengan memanfaatkan keadaan politik yang ada di negeri itu. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 6-10, kaum Saduki ini menduduki posisi yang signifikan, yakni setara dengan kaum Farisi. Banyak di antara para imam kepala adalah kaum Saduki. Dalam urusan agama, mereka termasuk orang konservatif, sehingga hanya memiliki kitab Taurat saja. Ini sebabnya ajaran-ajaran baru serta hidup kekal, kebangkitan, malaikat, dan roh tidak mereka akui. Kaum Saduki yang datang untuk mencobai Yesus dengan hukum Taurat sebagai dasar pertanyaan mereka tentang perkawinan levirat. Perkawinan levirat adalah perkawinan antara seorang janda dengan saudara kandung mantan suaminya yang sudah meninggal dunia berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, Allah yang kita imani adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memberi kehidupan, yang meliputi berbagai macam kebebasan, kebahagiaan,
namun terkadang juga derita. Kebangkitan Yesus adalah dasar kebangkitan dan hidup setiap pengikut Kristus. Marilah kita mohon terang Roh Kudus, agar iman kita kepada Tuhan Allah yang hidup semakin diteguhkan. Marilah kita selalu hidup dalam semangat dengan budaya kehidupan yang kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita masing-masing, lewat sikap hidup kita dengan saling mengasihi, saling mengampuni, rela berbagi, memberi motivasi, berlaku adil dan solider pada sesama dengan tulus hati, menerima siapa saja dengan penuh kasih tanpa membedakan, bersandar dan percaya pada penyelenggaraannya, bahwa kita pun akan dianugerahi hidup yang sempurna, bersatu dengan Allah Bapa di dunia ini dan pada akhir zaman. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk senantiasa mengembangkan budaya kehidupan sebagai wujud iman kami kepadamu akan Allah yang hidup. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.